Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Nova Sartika Manalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang brand equity. Yang pertama adalah definisi merek. Merek adalah nama, istilah, tanda atau lambang, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Kemudian peran merek bagi konsumen ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi pembuat produk. Yang kedua, memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrik atau distributor. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda. Yang keempat, menemukan merek mana yang memuaskan. Peran merek bagi perusahaan ada 3. Yang pertama, merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Kemudian yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Yang berikutnya adalah loyalitas merek. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dengan mudah memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang bagi merek baru yang akan memasuki pasar. Kemudian yang ketiga, loyalitas ini menyebabkan harga lebih tinggi, sekitaran 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek pesaing. Menurut Jaslim Saladin tahun 2003, merek itu ada 4 bagian. Yang pertama, nama merek atau brand name adalah sebagian dari merek dan yang dapat diucapkan inovasi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tanda merek atau brand sign adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal namun tidak dapat diucapkan. Kemudian yang ketiga, tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi oleh hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian yang terakhir adalah hak cipta atau copyright adalah hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian mendefinisiasikan akuntansi merek. Yang pertama, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Kemudian ekuitas merek dapat dilihat dari cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga pangsa pasar atau market share, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Brand equity itu ada 5 bagian. Yang pertama, brand awareness, perceived equality, brand loyalty, brand identity, brand association. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, brand awareness, di mana brand awareness itu adalah kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk dalam kategori produk tertentu. Kemudian yang kedua, brand association. Brand association itu merupakan segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan. Ada beberapa cara menciptakan brand association, yaitu salah satunya mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk tersebut. Kemudian brand loyalty. Brand loyalty ini merupakan ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek. Tingkat ketertarikan pelanggan dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, pelanggan tidak loyal. Yang kedua, pelanggan puas. Yang ketiga, pelanggan puas dan jika ingin berpindah merek, mereka harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang keempat, pelanggan bangga terhadap produk dan merekomendasikannya. Yang keempat adalah brand identity. Brand identity ini adalah elemen visual yang mempresentasikan seperti apa sebuah perusahaan terlihat dan bagaimana citranya. Kemudian ekuitas merek berbasis pelanggan. Prinsip dari merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan pelanggan terhadap merek sepanjang waktu. Maka pencapaian ekuitas merek yang baik adalah sesuatu hal yang sangat penting.
3 bahan kunci ekuitas merek. Yang pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek terdiri atas 3 macam. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang ini digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua adalah merek jasa. Merek ini digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kemudian yang terakhir, merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Menetapkan merek. Penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk. Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai merek dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan berarti di antara merek dalam kategori produk dan jasa. Kemudian tantangan dalam membangun merek. Tantangan utama dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Contoh, memberikan fasilitas test drive atau food tester. Bisa juga dummy handphone, sampel produk, kamar pas, experience room, dan lain sebagainya. Kemudian membangun ekuitas merek berdasarkan manajemen. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek yaitu nama, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Kemudian produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dalam program pemasaran pendukung yang menyertainya. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan berbagai entitas lain, orang, tempat, atau barang. Selanjutnya adalah membangun ekuitas merek. Memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Kemudian kriteria pilihan elemen merek. Dalam pembangunan merek ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merek tersebut dapat diingat, memiliki arti, dan dapat disukai. Dalam definitif dan berhubungan dengan cara mempengaruhi dan melindungi ekuitas elemen merek ada 3. Yang pertama, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi merek harus dapat diingat, itu maksudnya seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali. Kemudian merek yang harus memiliki arti, artinya apakah elemen merek itu kredibel dan mengidentifikasikan kategori yang berhubungan dengannya. Apakah elemen merek menyiratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek tersebut. Kemudian dapat disukai, artinya seberapa menarik estetika elemen merek. Apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, secara verbal, atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian dapat ditransfer, artinya apakah elemen merek tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau yang berbeda. Apakah elemen merek itu menambah ekuitas merek melintasi batas geografis dan segmen pasar. Kemudian dapat disesuaikan, artinya seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dan diperbaharui.
Kemudian yang terakhir, dapat dilindungi, artinya seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum, seberapa mudah elemen merek tersebut dapat dilindungi secara kompetitif. Demikian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.